Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena ia tidak memiliki seorang untuk menemaninya. Suatu hari, Mbok Rondo menemui seorang raksasa. Raksasa itu seolah tahu keinginan Mbok Rondo untuk mempunyai anak. Kemudian raksasa itu memberikan sebiji benih mentimun untuk ditanamnya. Kelak ia akan menemui sosok bayi di dalamnya. Tapi dengan satu syarat, kau harus menyerahkan dia kepadaku setelah dia berumur 6 tahun untuk kusantap. Kata raksasa itu. Besarnya keinginan Mbok Rondo untuk memiliki anak sangat besar sehingga Mbok Rondo menyanggupi syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh. Ditanamnya biji mentimun itu dan dirawatnya dengan baik. Di antara beberapa buah yang tumbuh, Mbok Rondo menemukan salah satu mentimun yang berukuran sangat besar, berwarna kuning keemasan. Saat dipetik dan dibelah, terdapat sesosok bayi mungil di dalamnya. Rondo lantas merawat bayi yang diberi nama Timun Mas itu dengan penuh kasih sayang. 6 tahun sudah berlalu, Timun Emas sudah tumbuh menjadi anak yang cantik. Namun, kebahagiaannya terusik dengan kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Mbok Rondo keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak. Dia lantas meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Kembalilah 2 tahun lagi, karena tubuh Timun Mas masih terlalu kecil dan tak enak untuk disantap. Mbok Rondo beralasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata raksasa itu menyetujuinya. Baiklah, aku akan kembali lagi selama 2 tahun yang akan datang. Setelah itu, Mbok Rondo akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan meminta bantuan petapa itu. Sang petapa memberi beberapa bungkusan berisi mentimun, jarum, garam, dan terasi kepada Mbok Rondo. Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang menagih janji Mbok Rondo. Dan Mbok Rondo langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti. Raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas yang sedang kewalahan lantas mengeluarkan bingkisan berisi biji mentimun ajaib. Pohon mentimun dengan ukuran-ukuran raksasa itu tiba-tiba tumbuh dan melilit tubuh raksasa itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Timun Mas untuk lari. Namun beberapa saat kemudian raksasa itu mampu membebaskan diri dan mengejar Timun Mas. Jarak keduanya semakin dekat. Timun Mas mengambil bingkisan berisi jarum dan menyebarkannya. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebat. Tanaman bambu itu menghambat langkah raksasa itu. Kakinya berdarah tertusuk bambu. Namun raksasa itu enggan menyerah. Meski terluka, dia masih mengejar. Timun Mas mengambil bungkusan ketiga untuk disebarkannya. Garam pemberian petapa sakti itu tiba-tiba tanah di belakangnya menjadi lautan. Raksasa itu pun tenggelam di dalam lautan tersebut. Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup bahagia dengan Mbok Rondo. Beredar satu